Bab 470. Musuh. Ras hantu. Dengan fitur abstraknya, tiba-tiba mengeluarkan senyum menyedihkan. Pertama-tama melirik Louis Lu, dan kemudian segera menatap Sally Liu. Matanya tertuju pada Sally Liu untuk jangka waktu yang lebih lama daripada saat mereka menatap Louis Lu. Jelas lebih tertarik pada Sally Liu. Dan sepertinya ada beberapa kejutan yang tak terduga. Wajah Sally Liu sulit dibaca dan perasaan yang sulit menggelegak di sekujur tubuhnya. Louis Lu juga mengerutkan kening. Dan ketika dia melihat ras hantu ini mencoba melarikan diri, dia segera meledakkan segel jimat hijau kuno di depan tubuhnya. Plak! Secercah api berkobar di kabut hitam. Tapi dengan cepat padam lagi. Kabut hitam itu langsung menghilang dari tanah. Seperti yang diduga, ia telah melarikan diri. Louis Lu berteriak menyayangkan. Yang satu ini bahkan lebih kuat dari dua yang dia temui sebelumnya. Jimat Louis Lu telah menjadi sedikit lebih hebat. Tetapi jiwa ras hantu ini berbeda dari makhluk jahat biasa dan tidak mudah untuk dihadapi. Akan lebih baik jika Karin Chu ada di sini. Ada senjata sihir di tangan Karin Chu, yaitu lonceng pencari jiwa, yang memiliki efek penahan yang sangat kuat pada ras hantu. Dan jika dia ada, dia pasti tidak akan membiarkan makhluk ini lolos dengan mudah. Sayangnya, Karin Chu, mungkin di bawah pengaruh Taeko Tian, tidak bisa tinggal di satu tempat. Dan tidak lama setelah dia kembali ke rumah, dia mengembara lagi ke suatu tempat yang tidak diketahui. Sungguh seorang wanita kecil yang ceria yang tidak bisa tinggal diam. Louis Lu menghela napas sedikit dan menoleh ke arah Sally Liu sambil berkata, "Kak Sally, apakah kamu masih memiliki perasaan aneh itu sekarang?" "Tidak. Itu sudah hilang setelah kabut hitam aneh itu pergi tadi," Sally Liu menjawab. Louis Lu merenung dalam hatinya. Kak Sally benar-benar memiliki persepsi khusus tentang apa namanya ras hantu. Sepertinya Kak Sally juga tidak sesederhana itu. Louis Lu sedikit pusing. Aku benar-benar ingin menangkap guru tua yang kurang ajar itu dan memukulinya. Lalu memaksanya untuk bertanya kepadanya, dari mana dia mencuri ketujuh saudari itu untuk dirinya. Bagaimana bisa yang satu lebih keterlaluan dari yang lain? Bakat kultivasi yang kuat dari para saudari juga termasuk yang terbaik. Hal yang memalukan adalah bahwa di dalam dantian Kak Elsha sebenarnya adalah kuali Xuan Huo Kaisar King. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Louis Lu sebelumnya. Sekarang semuanya baik-baik saja. Muncul lagi Kak Sally yang lain, yang benar-benar dapat merasakan kehadiran para ras hantu. Bahkan Louis Lu sendiri tidak dapat mendeteksi aura ras hantu. Dan mata sejati yang tak terkalahkan tidak dapat melakukan apapun pada ras hantu. Jika Sally Liu tidak berbicara tentang ada sesuatu yang aneh, aku khawatir Louis Lu tidak akan pernah tahu bahwa sebenarnya ada hantu di dalam tubuh pria aneh ini. Hal utama adalah ras hantu juga punya jiwa yang aneh. Tidak seperti dua yang dia temui sebelumnya. Dia tidak menampakkan dirinya sebelum tuan rumahnya mati. Aku kira ras hantu ini juga merasakan bahwa meskipun kekuatannya ditambahkan ke tubuh pria itu masih bukan tandingan Louis Lu. Jadi dia menyelinap pergi dengan tenang, agar tidak mengungkapkan dirinya sendiri. Ia bisa saja menemukan tuan rumah baru nanti. Hanya saja, ia tidak menyangka bahwa Sally Liu benar-benar mendeteksi kehadirannya. Louis kecil, hantu itu barusan. Apakah kamu bisa melawannya? Pada saat ini, Cela Wang berlari kembali. Dengan hati-hati melihat mayat pria itu di tanah. Dan bertanya dengan gugup. Dia takut tempat itu akan dihantui lagi. Louis Lu berkata dengan terengah-engah. Jika itu hantu,
akan lebih mudah untuk ditangani. Tapi sayangnya itu bukan hantu, tapi ras di luar pengetahuan kita. Ras hantu. Ras hantu. Cela Wang tampak bingung. Louis Lu berkata, kamu tidak perlu tahu banyak untuk saat ini. Anggap saja itu hantu. Dia tidak bisa menjelaskan tentang ras hantu ini. Dia hanya tahu bahwa mereka berasal dari gunung garis batas. Adapun di mana gunung garis batas berada, hanya ras hantu yang tahu. Tuan Genkotian yang tua dan kurang ajar itu. Setiap kali dia mengajukan pertanyaan kepadanya, dia selalu mengoceh. Dan 8 dari 10 kalimat tidak dapat diandalkan. Louis Lu juga tidak berdaya. Cela Wang melangkah mundur dan berkata, lihat, sudah kubilang itu hantu. Jadi ras hantu ini pasti musuh kita para manusia. Louis Lu ragu-ragu sejenak, lalu menganggukkan kepalanya. Dari 3 ras hantu yang pernah dia hubungi sejauh ini, mereka memang musuh manusia. Mereka menggunakan manusia sebagai inang dan memanipulasi kesadaran mereka. Mereka pasti tidak baik. Louis Lu memandang Hailey Ye dan berkata, Kak Hailey, kalian tidak boleh tinggal di Green Villa untuk sementara waktu. Bukankah kakak keenam membeli banyak rumah secara pribadi? Mengapa tidak pindah ke tempat kakak keenam atau tinggal di rumah keluarga Ye juga boleh? Tempat ini sudah terekspos dan tidak aman. Tidak ada yang tahu kapan ras hantu itu akan datang mencari mereka lagi. Pindah ke tempat lain memang tidak 100% aman. Tapi setidaknya itu akan mengurangi beberapa risiko. Hailey Ye mengangguk dan berkata, aku mengerti maksudmu. Lalu, Louis Lu menatap Sally Liu lagi. Ragu-ragu sejenak dan berkata, Kak Sally, ikutlah denganku ke aliansi bela diri pusat ibu kota besok. Ke aliansi bela diri pusat ibu kota. Sally Liu terkejut dan bertanya, ngapain ke aliansi bela diri pusat ibu kota? Aku tidak ada hubungannya dengan aliansi bela diri. Kak Sally, apakah kamu ingat kamu pernah bilang padaku bahwa dalam ingatanmu, ada bagian dari kesanmu tentang Shadow Pavilion? Sebenarnya Shadow Pavilion dulu adalah kekuatan gelap aliansi bela diri. Apa? Mendengar ini dari Louis Lu, ketiga gadis itu semua mengeluarkan helaan napas pelan. Dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Setelah menjadi seorang kultivator, Sally Liu telah mengaku kepada beberapa saudarinya bahwa dia pernah bergabung dengan organisasi Shadow Pavilion. Jadi mereka semua tahu bahwa Shadow Pavilion adalah organisasi pembunuh. Aliansi bela diri, di sisi lain, mewakili keadilan. Kedua organisasi ini, yang telah terhubung, memang di luar dugaan orang banyak. Gadis-gadis itu terlalu berpikiran sederhana untuk memahami bahwa keadilan dan kegelapan tidak hanya berlawanan, tetapi juga saling bergantung, bersambung.